Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pada pertemuan kuliah hari ini kita akan membahas terkait topik Center of Mass atau pusat massa benda. Ya. Nah, konsep ini sering kita jumpai ketika membahas sistem yang terdiri dari sejumlah benda atau partikel. Apabila semua benda yang menyusun sistem bisa kita reduksi menjadi titik massa, di mana massa titik sama dengan jumlah massa benda penyusun, maka titik massa tersebut harus diletakkan di koordinat pusat massa, agar gerakannya memenuhi hukum Newton. Jika sejumlah gaya luar bekerja pada sistem benda, maka pusat massa benda akan bergerak mengikuti kaidah seolah-olah resultan gaya tersebut hanya bekerja pada pusat massa titik di pusat massa. Ya. Posisi dari pusat massa dapat dituliskan sebagai berikut. Ya. COM ini singkatan dari Center of Mass, ya, atau pusat massa. Di sini dapat kita cari nilai dari pusat massanya dengan persamaan 1/m total, M-nya M besar, ya. M di sini adalah massa dari benda, ya. Jadi kalau ada 2 atau 3 benda atau partikel, maka M besar ini adalah penjumlahan dari masing-masing bendanya. Nah, sigma MI kali RI, M dengan indeks I ini adalah massa dari bendanya, dan RI ini adalah posisi benda. Nah, sama seperti pada kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan vektor, maka penyelesaian komponen-komponen vektor menjadi cara untuk menyelesaikan perhitungan secara kuantitatif, ya. Di sini dapat Anda lihat X center of mass, ya. Ini artinya X adalah untuk komponen ke arah sumbu X. Nanti kalau yang akan kita tinjau adalah center of mass dari komponen sumbu Y dan komponen sumbu Z, maka persamaan yang digunakan mirip seperti ini, tetapi notasinya nanti akan berubah. Yang ini X nanti diganti Y, ya. Nah, posisi kecepatan, percepatan, serta besarnya gaya ini yang telah kita pelajari hingga saat ini berlaku tepat pada pusat massa benda saat benda tersebut di-extend, ya, atau diperluas. Ya. Berikut contoh penerapan dari konsep center of mass, ya. Pada gambar sebelah kiri ini kita punya 3 buah partikel, ya, yang mana partikel tersebut masing-masing memiliki massa M1-nya 1,2 kilo, M2-nya 2,5 kilo, M3-nya 3,4 kilogram. Ya, membentuk segitiga sama sisi, yang mana sisinya memiliki panjang 140 cm. Nah, di manakah letak pusat massa dari sistem tersebut? Nah, ya, kita berurusan dengan partikel pada sistem koordinat 3 dimensi, ya. Artinya partikelnya itu berada pada sebuah dimensi ruang, yang mana dia punya komponen sumbu X, komponen sumbu Y, dan komponen sumbu Z. Nah, di sini karena pada soal ini informasi yang kita ketahui bahwa ketiga partikel ini membentuk segitiga sama sisi, ya, maka kita dapat simpulkan bahwa ketiga partikel itu berada pada 2 dimensi saja, ya, dimensi X dan dimensi Y. Asumsinya seperti itu. Pak, boleh enggak dimensinya Y sama Z atau X sama Z? Boleh, ya. Nah, kenapa
pada ilustrasi ini digambarkan pada koordinat X dan Y, nah ini untuk memudahkan kita bahwa ketiga partikel ini kita kondisikan, kita letakkan pada posisi sebagai berikut. Nah, jadi posisi 0,0 di sini, posisi yang ini dan posisi yang itu di soalnya tidak harus seperti ini ya. Nah, ini hanya salah satu cara, salah satu metode agar memudahkan kita nanti menghitung pusat massa. Pak, kalau nanti ketiga partikel ini posisinya tidak seperti ilustrasi gambar, boleh saja ya. Jadi nanti Anda letakkan di koordinat X dan Z, boleh ya. Nah, yang kita lakukan ini adalah untuk menyederhanakan model ya, menyederhanakan model agar kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikannya. Nah, dari sini ya, dari informasi bahwa ketiga partikel ini membentuk segitiga sama sisi ya, maka kita dapat tabulasikan data yang kita punya, yaitu massa dari partikel 1, 2, dan 3. Kemudian kita juga bisa menentukan koordinat dari partikel 1, 2, dan 3. Bagaimana Pak cara menghitung koordinatnya kalau yang diketahui hanya panjang sisinya saja ya. Nah, maka di sini letakkan salah satu partikel di pusat titiknya di sini ya. Di pusat titiknya 0,0, kemudian partikel yang lain searah sumbu X, searah partikel pertama, berarti panjangnya ini adalah panjang sisinya ya, 140 cm. Nah, baru partikel terakhir kita bisa tentukan dengan menggunakan, Anda lihat di sini persamaan, bisa nanti pakai Pythagoras atau Anda gunakan metode lain untuk menentukan posisi M3 ya. Nah, dari sini nanti kita bisa tentukan koordinat dari masing-masing partikel ini. Nah, dari sini kemudian kita bisa hitung nilai pusat massanya, nilai pusat massa pada komponen X dan nilai pusat massa pada komponen Y. Masukkan ke persamaan berikut. Untuk komponen X berarti 1/M, sigma I-nya dari 1 sampai N, kemudian MI kali XI ya. Nah, kita masukkan total dari ketiga massanya, ini adalah 7,1 kg. M1 adalah massa 1 kali posisi X1, ini 0 ya. Ditambah massa dari benda 2,5 kg, ditambah X ini 140, tambah massa dari benda 3,4 kg kali X3 ini ya, 70 cm. Nah, nanti Anda coba hitung ulang, ketemu 83 cm. Pada komponen Y, lakukan hal yang sama. 1/M kalikan sigma I dari 1 sampai N, MI kali YI. 1/M totalnya sama ya, massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3, di sini 7,1 kilo. Kemudian M1 kali Y1, ini M1-nya 1,2 kilo, kalikan Y1-nya 0, ditambah M2 2,5 kilo, kali Y2 0, tambah 3,4 kilo, kali Y3 120 cm. Jadi kita dapatkan nilai pusat massa untuk komponen Y adalah 58 cm. Jadi pusat massa dari tiga partikel ini yang memiliki bentuk segitiga sama sisi, pusat massanya ada di koordinat 83 cm, komponen X-nya, 58 cm.
untuk komponen Y-nya. Maka di gambar kita dapat tuliskan atau lukiskan bahwa pusat massanya ada di sini. Ini ya. Nah, setelah mendefinisikan posisi pusat massa, kita juga bisa mendefinisikan kecepatan dari pusat massa, ya, V, center of mass. Nah, kecepatan pusat massa dituliskan melalui persamaan ini. Jadi kecepatan pusat massa itu dihitung dari 1/m massa total kali sigma dari m massa semua benda atau partikel kalikan kecepatannya. Nah, Anda ingat massa kali kecepatan adalah momentum. Nah, jadi hubungan antara kecepatan pusat massa dengan momentum adalah sebagai berikut. Massa total dari semua benda atau partikel kali kecepatan pusat massanya, ini adalah momentum total. Nah, dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa jika momentumnya kekal, maka kecepatan pusat massa adalah konstan. Nah, demikian untuk kuliah kita hari ini. Dan apabila ada yang ingin Anda diskusikan atau tanyakan, dapat Anda sampaikan pada forum Kulino yang telah dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah fisika di kelas Anda masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.